Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah diberi kesempatan. Kita ingin melihat bahwa di negara kita ini sepertinya ada nilai kebenaran yang berbeda dari masing-masing belakangan ini ya. Misalnya orang yang membaca kitab kuning kemudian dia meyakini kitab kuning itu memiliki nilai kebenaran yang betul-betul diyakini sebagai keputusan agama. Kemudian lagi orang yang meyakini nilai kebenaran yang lain juga mempertahankan nilai kebenaran yang lainnya. Misalnya seperti yang sekarang tumbuh ya, yang apa itu namanya ada istilah bid'ah, kemudian kafir dan lain-lain. Dan bukan hanya di negara kita saja, saya kira ya. Ketika kita melihat juga di negara-negara yang muslim, negara muslim di belahan dunia yang lain, juga negara Islam itu seringkali mempertahankan nilai kebenaran yang mereka yakini. Nah, ini persoalannya apa sebenarnya? Kalau kita melihat di negara maju, sepertinya memang seperti yang disinggung atau ditegaskan oleh Buya tadi, bahwa kita memang masih usianya muda lah. Tidak seperti Amerika yang sudah 200 tahun lebih, atau apalagi Inggris yang disebut sebagai negara induk ya. Ya, kita memang belum seperti mereka. Akan tetapi kita melihat mereka itu sepertinya satu persepsi untuk membangun satu bangsa dan negaranya. Nah, sementara kita enggak. Ini persoalannya apa? Kita ini selalu gontok-gontokan di persoalan-persoalan yang seperti itu. Padahal prinsip atau nilai-nilai yang diuraikan Buya dalam tafsir Fidal Quran ini luar biasa. Nah, itu. Jadi persoalannya apa sesungguhnya ya? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Im dari Tegal Gubuk. Bisa langsung direspon Bu ya, ini tentang nilai-nilai kebenaran yang berbeda. Memang kita semua bingung ya, dan saya berbicara sampai mulut saya berbusa-busa, tapi nggak masalah. Soalnya kita berbeda pendapat ya wajar lah, tidak suatu hal yang aneh. Dimanapun selalu terjadi berbeda pendapat, dan jangan Anda bercita-cita ingin mempersamakan pendapat, nggak mungkin terjadi. Ya. Jadi yang penting nanti di penghujungnya kita saling menghormati terhadap pendapat yang berbeda-beda, sudah selesai. Kalau Anda yakinnya benar ya itu silakan. Nah, ini teori tentang kebenaran yang relatif itu sudah dimulai sejak zaman sofisme oleh Anaximenes dan Anaximandros, termasuk juga Pitagoras, sekitar 350 tahun sebelum Masehi ya, itu zamannya Aristoteles. Nah, sebelumnya lagi itu adalah sofisme, atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan safsatoiyin, safsatoiyah itu ya, artinya yang merelatifkan kebenaran. Jadi kebenaran tidak satu, bisa banyak, dan sifatnya subjektif ya. Kebenaran itu sifatnya subjektif. Contoh yang paling gampang, saya Pak Tato, Pak Akbar menilai seorang perempuan sah ketika kita berbeda. Kata Pak Tato cantik sekali ya, kata Pak Akbar jelek sekali atau sedang, kata saya jelek sekali. Mana yang benar? Ya semuanya benar karena sifatnya subjektif. Jelek atau cantik sekali benar menurut Pak Tato, ya kan? Sedang benar menurut siapa? Pak Akbar. Jelek sekali benar nggak? Benar menurut Buya Syakor. Tiga-tiganya benar, kan itu masalah subjektif, berawal dari sudut pandang kita yang berbeda. Dengar baik-baik, ini teori safsataiyah. Kata saya, cangkir ini atau gelas ini ada di sebelah timur. Kata Pak Tato ada di sebelah barat. Bener nggak?
Bener gak sebelah timur kata saya? Bener menurut Buya Sakur. Tapi kata Tato sebelah barat, ya bener juga menurut Tato. Jadi sebelah timur menurut Buya ya bener, sebelah barat menurut Pak Tato ya benar. Kenapa? Karena duduk kita posisinya berbeda. Terus apalagi? Nah, tetapi kebenaran yang bersifat relatif ini itu merupakan ancaman bagi filosof-filosof yang sekelas Aristoteles dan Socrates. Ini akan meruntuhkan nilai-nilai kebenaran. Nah, kalau begitu kita tidak punya standar dong. Akan hancur semua nilai yang ada itu. Akhirnya apa? Ya sekarang bedewek nantinya. Yang benar mana? Yang nggak ada akhirnya. Begitu nilai kebenaran tidak ada, kita menjadi kacau balau, akan menjadi runtuhnya kemanusiaan. Makanya munculnya filosof-filosof Yunani kuno seperti Aristoteles, seperti Socrates, seperti Plato dan sebagainya. Itu adalah merupakan antitesis terhadap gagasan-gagasan sofisme itu. Kenapa demikian? Tetapi sekalipun kita tetap berkokoh ada satu kebenaran yang menjadi patokan duga kita bersama, ini yang benar, ini yang tidak. Tetapi tetap selama itu nilai-nilai yang kita usung, apa nilai-nilai sosial, nilai-nilai moral, nilai agama atau norma ya, norma agama, norma sosial, norma apa lagi? Norma hukum, norma adat. Itu dalam perjalanan manusia, norma-norma itu bergerak, tumbuh berkembang bersama tumbuh berkembangnya manusia. Jangan dipungkiri, ini adalah hidup seperti itu. Ya, norma kita dulu, norma sosial dalam bermasyarakat. Istrinya kiai itu pakai kain tapi sinjang, bajunya kebaya, betul nggak? Ya, bahannya brokat, warnanya putih, belum pakai furing, BH-nya warnanya merah, kelihatan nggak? Terus pakai kudung, belum ada orang pakai jilbab loh, pakai kudung. Kudung pun hanya sekedar menutup kepala, rambut tidak ditutup. Waktu itu hebat nggak? Hebat. Jadi istrinya kiai masuk neraka nggak? Enggak lah. Di Indramayu, kalau orang keluar pakai BH yang warnanya warna-warni, ada merah, ada hijau, ada kuning gitu, warna-warna norak lah zaman dulu mah. Dan ada kantongnya BH-nya itu. Itu pakaian dipakai untuk keluar ke pasar mana-mana. Itu sudah hebat. Karena yang lain nggak pakai BH. Betul nggak? Pinjungan. Nah, itu. Kemudian nilai-nilai etika ya, norma susila dan sebagainya. Kalau mungkin di Jawa Timur tuh kurang sopan kalau seorang santri ngadap kiai pakai baju tangan pendek kan? Iya. Melakukannya kok ngesot kan? Ya, saya usir. Keluar lagi, balik lagi, nggak usah ngesot. Saya bukan feodal kok. Jadi ini itu bergerak dan tumbuh berkembang. Iya, nanti anak-anak kita cerdas akan serta-merta akan menolak feodalisme itu. Ya, semakin kita menurut kemerdekaan menolak, ngapain kita? Ya, hormat kita kepada Allah aja lah. Kepada sama kita mah kerja sama aja. Itu kan sudah yang sekarang mungkin masih dianggapnya masih tabu ya. Betul nggak? Iya. Ya iya. Sehingga apa yang saya sampaikan di sini dengan santri saya itu beberapa orang di daerah Pasundan itu banyak berbisik-bisik dan saya menangkap dan saya catat. Pokoknya apa yang dikatakan orang, apa yang dilakukan orang itu semuanya saya catat tuh sebagai pelajaran-pelajaran. Kari ningali Santri. pengasuh nama ajeng anak hebat. Dia iya santrinya tegang moral.
Iya, betul, masih ada. Ianya mah hebat, tapi nggak mendidik santrinya berakhlak. Masa keluar masuk di senaknya aja begitu, nggak ada tata tertibnya. Itu kan nilai-nilai budaya yang ada. Dihormati nggak? Tetap. Ya dihormati dong. Iya, ya. Makanya itu terus berkembang. Ekonomi, budaya, sosial, semuanya berkembang. Jadi nggak ada yang namanya final selamanya itu. Termasuk juga hukum. Nah, salah satunya di dalam Al-Quran dikatakan wallati takhafuna nusuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna. Perempuan yang sering membantah, selalu membantah, pertama dinasehati, faidunna, nggak nurut, wahjuruhunna fil madaji', pisah ranjang, nggak nurut, wadribuhunna, pukullah istrimu. Pada zaman itu mukul istri itu paling ringan, yang terjadi diinjek-injek pada zaman itu. Dia disiksa, langsung cerai, tendang semuanya. Karena perempuan belum ada harganya. Jadi itu pun ketika akan menceraikan itu harus ada proses musyawarah keluarga besar. Fad'u hakaman min ahliha wa hakaman min ahli. Oke? Jadi Islam pada zaman itu hebat enggak? Hebat. Nggak boleh diinjek-injek, dibunuh, nggak boleh. Ya, sebatas memukul saja, juga pukulan yang tidak melukai. Kan begitu, hebat enggak? Sekarang boleh enggak mukul istri? Masuk penjara kamu. Berarti bertentangan Al-Quran. Nah itu salah pahamannya di situ. Ya, apapun yang namanya ketika kita ada kualitas hidup kita semakin meningkat, semakin menghormati kemanusiaan. Mengapa Islam menghalangi? Tapi nyatanya kan di demo ketika undang-undang pernikahan itu diresmikan, itu di demo. Karena negara mengambil alih, sekalipun kitab kuningnya memperbolehkan anak perempuan di bawah umur, bahkan lahir hari ini itu sah dikawinkan boleh. 3 tahun, 4 tahun boleh. Cuman ada syaratnya, kalau bayinya kurus nggak boleh dipakai, kalau gemuk boleh. Anda masih setuju dengan pedofilia seperti itu? Tidak. Mau Anda mau terapkan hukum yang ada pada kitab kuning untuk masyarakat Indonesia? Itu kan persoalannya. Jadi dikiranya Islam itu seperti itu. Oh tidak, bukan begitu. Jadi jangan melihat ini satu hal yang paradoks dan kontradiksi ya, bahwa ketika Islam tidak melarang nikah paksa, nikah di bawah umur, memukul istri malah disuruh, malah itu bukan pelanggaran HAM. Dulu belum ada HAM. Islam yang terbaik waktu itu. Yang tadinya perempuan diabaikan, tidak dapat warisan, menjadi dapat warisan, tetapi secara bertahap, separuh dulu, kan begitu. Jadi artinya tolong dicatat bahwa hukum-hukum Islam yang sekarang kita mengerikan, potong tangan, orang tidak sholat dibunuh, orang murtad dibunuh, orang pindah agama dibunuh, orang tidak zakat dibunuh, orang tidak sholat dibunuh. Apakah itu akan diterapkan? Ya mikir dulu dong, mikir dulu, ya kan? Ya. Ini apapun yang dijelaskan dalam kitab kuning, dalam Al-Quran, itu bukan berarti membenarkan tradisi yang terjadi waktu itu. Adapun Islam mengatur, itu hanya mengakomodir, bukan melegalisir, paham belum? Ya. Paham enggak?
mengakomodir, bukan melegalisir tradisi-tradisi yang baik, ya, kearifan-kearifan lokal yang memang layak untuk dipelihara oleh Islam, diakomodir kok. Sebelum Nabi lahir di Arab orang sudah sunat kok. Jadi sunat ini syariat Nabi Muhammad murni dari langit atau sebelumnya sudah ada? Well, mandi junub, orang Arab pada mandi junub. Apa itu dibawa Nabi Muhammad dari langit atau memang itu tradisi yang sudah ada? Naik haji, sebelum turun perintah haji, sebelum Nabi lahir sudah ada orang haji. Ketika haji menjadi rukun Islam yang kelima, apakah itu murni dari langit atau mengakomodir budaya yang ada? Sehingga saya berhipotesa, jangan-jangan kalau Nabi lahirnya di Indramayu, kayak ada nadran. Ya kan seperti itu, berhipotesa gitu. Nanti bisa berbeda, bisa berpisah, tidak masalah. Nah, kemudian lagi yang menjadi masalah nanti yang harus kalian ketahui, andaikan, ini berhipotesa kan boleh, andaikan mereka bisa menerapkan syariat Islam di Indonesia, tolong dipelajari dulu. Saya titip masalah ya, tolong dipelajari dulu. Kita ini kan common society, masyarakat madani, ya, kita bangun bersama-sama dengan agama lain, dengan suku lain, betul nggak? Ini milik kita bersama, betul nggak? Nah, ketika diterapkan hukum Islam, bagaimana mereka? Suruh pergi gitu. Itu satu. Kemudian juga tolong dipikirkan dulu sebelum diterapkan syariat Islam. Andai kan ini mah, mungkinkah di dunia modern abad ke-21 dalam hukum dalam satu negara yang majemuk seperti kita diterapkan hukum yang berbeda, ada dikotomi. Dalam Islam, hukum untuk orang merdeka berbeda dengan hukum budak sahaya, betul nggak? Kalau yang kau bunuh orang merdeka, kamu dikisas. Kalau budak, tidak. Betul nggak? Kalau perempuan merdeka, janda nunggu idah. Kalau budak kerampasan nggak ada idahnya. Hukum laki berbeda dengan hukum perempuan. Muslim dan non-muslim hukumnya berbeda. Mungkinkah ini diterapkan? Coba pikirkan dulu. Saya tidak mengambil keputusan, tapi saya minta tolong pikirkan. Ya, saya menunggu jawaban dari kalian. Bagaimana solusinya? Hukum mesti berlaku sama dan setara. Siap enggak? Ini persoalannya. Jadi ada banyak masalah yang kita simpan, ya kan begitu, betul nggak? Nah, ini yang kita selesaikan. Kita bukan bicara berangan-angan. Ya, seorang nanti kalau karena dia bukan orang Islam harus bayar jizyah. Jizyah itu bukan doribah ya, bukan pajak ya. Itu jizyah itu adalah sejumlah uang yang diserahkan kepada pemerintah Islam bagi warga yang beragama non Muslim, ya. Yang di dalam Al-Qur'annya dikatakan walladzina ya qatilul ladzina laqad ladzina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa la yahkumuna bima wa la yuharrimuna ma haramallahu wa rasuluhu walladzina la yadinuna bidinil haqqi minal ladzina utul kitab ya hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum shahirun. Mereka bayar jizyah. Itu bukan pajak. Pajak ada lagi. Jizyah itu adalah sebagai imbalan mereka dilindungi oleh negara Islam untuk tinggal di negeri itu, untuk keamanan. Jadi kalau sekarang apa namanya? Ya jatah preman.
supaya dilindungi bayar. Umpamanya seperti itu. Jadi uang keamanan lah, gitu macam itu. Mungkin kau lakukan di sini. Iya, sebelum itu terjadi, negeri ini bubar kok. Percaya? Bubar. Tega. Indonesia ini merdeka, harganya mahal. Dibayar dengan nyawa dan darah. Tidak semudah itu kita bubarkan negeri ini. Itu persoalannya. Jadi nggak usah bingung lah Bang Em lah, ya kan? Ya, bilakan kepada mekanisme berikutnya bagaimana sebentar lagi dekat pemilu gitu. Ya, tinggal kita bagaimana mencari pemimpin yang konsekuen, konsisten, yang adil dan sebagainya, itu saja persoalannya. Oke, itu aja kira-kira. Ya. Baik, demikian Kang Im beberapa hal yang sudah disampaikan Buya untuk merespon apa yang sudah disampaikan Kang Im pada kesempatan malam hari ini.